Oke, berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan apa yang kami sampaikan di akhir tadi mengenai intervensi pemerintah. Eh, Intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri itu banyak strategi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan procurement atau pengadaan barang jasa yang efektif. Untuk itu, selanjutnya kami panggil pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Ruslan Effendi yang nanti akan menyampaikan hasil kebijakan, hasil kajian mengenai penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di akhir tahun. Waktu kami persilakan Pak Ruslan untuk ke panggung. Silakan Pak Ruslan. Oh ya. Kami bacakan sekilas kurikulum vitae dari Bapak Ruslan. Beliau nama lengkapnya adalah Bapak Ruslan Effendi, asli Surakarta nggih Mas? Asli Surakarta. Beliau pendidikan terakhirnya adalah beliau baru saja di tahun 2023 ini menyelesaikan studi doktoralnya di Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Ini Bapak doktor baru nih Pak nih. Doktor Anyaran. Ini kalau saya baca di CV beliau, luar biasa banyak publikasinya, luar biasa banyak seminar dan konferensi yang diikuti baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti kalau teman-teman berminat, nanti kami kirimkan CV-nya Pak Ruslan ke teman-teman gitu Pak. Nah, sebagai pembahas, sebuah kehormatan bagi kami di Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan telah hadir bersama kita Bapak Fadli Arif, Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Kami sapa dulu Pak Fadli, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih atas sebuah kehormatan bagi kami Pak Fadli. Pak Fadli bisa turut hadir dalam diskusi kami, di seminar kami. Untuk kesempatan pertama nanti Pak Ruslan akan menyampaikan hasil kajian beliau dan tim terkait dengan penyerapan anggaran pengadaan barang jasa di akhir tahun, fenomena yang seingat saya 10 tahun lalu pun fenomenanya sama gitu. Fenomenanya itu tidak berubah bahwa penyerapan anggaran, bahkan Pak Ruslan bilang barusan 20 tahun yang lalu juga fenomenanya masih kayak begini, bahwa penyerapan anggaran itu punya kecenderungan dilakukan di akhir tahun, demikian halnya dengan pengadaan barang dan jasanya. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Ruslan untuk menyampaikan materinya, mungkin sekitar 30 menit ke depan, untuk kemudian Pak Fadli memberikan membahas atau menanggapi hasil kajian yang disajikan oleh Pak Ruslan. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Ruslan. Terima kasih Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif ya, Perdagangan dan Ketenagakerjaan BPKP. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber dari LKPP, Pak Direktur, Pak Fadli, dan Bu Inspektur. Salam kenal Bapak Ibu. Yang juga saya banggakan rekan-rekan PFA dimanapun berada nih ya. Jadi topik yang kedua ini memang agak seru gitu ya. Kalau di sepak bola itu El Clasico ya, Mas Uki ya, El Clasico. Jadi udah permasalahan itu sudah
malah dulu permasalahan beda itu ya. Dulu itu penyerapan anggaran itu apa namanya itu tidak masalah, fenomena baru menjadi masalah, itu jadi menarik itu ya. Mungkin itu langsung ke slide ya. Ya ini kita mulai kajian penyerapan anggaran PBJ di akhir tahun di itu udah full screen ya. Udah. Full screen sudah ya. Oh ya. Kita lanjutkan. Jadi ada kajian penyerapan anggaran PBJ di akhir tahun. Mungkin saya sekilas menjelaskan bahwa penyerapan anggaran itu periode sebelum reformasi sekitar tahun menjelang 2000-an itu memang diharapkan penyerapan itu tinggi gitu ya. Itu tinggi dan itu menjadi memori di masing-masing pegawai di aparatur itu memang anggaran itu harus terserap. Itu sampai sekarang juga masih berlaku gitu ya. Kemudian di era reformasi itu ternyata tidak cukup dengan anggaran terserap gitu ya. Anggaran tidak cukup dengan anggaran terserap. Kemudian kalau istilah saya itu dimorfologikan, diurai lagi bahwa penyerapan anggaran itu harusnya lebih cepat dan di pondok-pondok itu bahasa Indonesianya apa? Dibagi-bagi itu dibagi-bagi ya. Bahwa penyerapan anggaran sekian itu ada unsur-unsur yang gaji, tunjangan dan seterusnya dan ternyata pengadaan barang jasa itu menjadi komponen yang besar terhadap total anggaran itu ya. Dan itu menjadi poin penting atau menjadi apa namanya itu wawasan kita, ternyata ada perubahan paradigma ya. Kalau sebelumnya itu anggaran itu harus habis, kemudian anggaran itu habis dan harus cepat. Itu mungkin dari sisi aparatur kognisinya itu belum kuat Mas Ugi ya. Kalau anggaran habis itu saya yakin udah pintar itu, udah menguasai itu ya. Ya. Nah, mungkin next. Ini tim kajian, saya ini paling junior ini, yang lain udah senior. Saya baru 2-3 bulan ya, jadi masih junior. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kurang-kurang gitu ya. Oke, next. Jadi latar belakang PBJ itu komponen penting, itu tadi udah dijelaskan ya. PBJ itu menjadi komponen penting dalam penganggaran gitu ya. Jadi realisasinya pun selalu ditunggu-tunggu, dipantau, menjadi bahan pembicaraan di apa namanya itu, di media-media sosial, di televisi dan sebagainya gitu ya. Kalau tampilan sini belum full screen Mas ya. Oke, kita jadi permasalahan PBJ itu seperti tadi disampaikan ada tentang penyerapan anggarannya, kemudian ada juga sekarang difasilitasi dengan mekanisme tender dini ada dipromosikan itu supaya KL Pemda itu untuk mencoba menggunakan mekanisme tender dini untuk menghindari penumpukan di akhir tahun gitu ya. Jadi nanti ini kaitan dengan optimalisasi peran pengawasan itu menjadi bahan penting bagi bagi APIP itu untuk barangkali merubah metode yang selama ini yang sudah dijalankan menjadi yang berbeda gitu ya. Oke. Ini mohon izin kami menggunakan data dari LKPP ya tentang penyerapan anggaran itu dan sumber dari direktorat juga. Kalau gambar ini mungkin tadi sudah disampaikan Mas Vicky itu tampilan ini itu sebetulnya yang kiri ya, yang kiri itu sebetulnya sebelum reformasi pun akan tetap begini gitu ya. Jadi tetap awal-awal tuh slow, kemudian naik. Ini kalau di sepak bola seperti Jerman ya, Del Panzer ya, Del Panzer itu ya. Itu akhirnya tapi yakin sampai ke sana kan gitu ya. Yakin sampai ke sana itu ternyata tidak boleh begitu gitu ya.
Jadi kalau sebelah kiri itu sorry yang tadi dulu, yang sebelumnya gambar sebelah kiri itu ini pantauan tentang PDN, nanti dibahas lagi tentang penggunaan dalam produksi dalam negeri ya. Itu yang warna biru sama hijau, yang sebelah kiri itu ternyata capaian penggunaan produksi dalam negeri itu melebihi komitmennya gitu ya. Namun masih ada hutang di akhir tahun itu juga harus tinggi yang harus dicapai gitu ya, karena target penganggarannya tinggi gitu ya. Kemudian dari sisi PBJ itu di sebelah kanan itu terlihat penurunan untuk triwulan yang sama dengan tahun-tahun kemarin itu. Tahun 2023 ini malah menurun dibanding 3 tahun sebelumnya gitu ya. Capaiannya rendah, kemudian itu baru tercapai 58 ya. Kemudian bergeser ke 11 Oktober itu 69%, dan khusus PBJ-nya itu 51%. Jadi masih ada target sekian dalam waktu berapa bulan ini 250 triliun. Itu gambaran di KL gitu ya. Oke, next. Kemudian gambaran lebih tidak bagus lagi itu ada di Pemda itu ya. Dari target rencana umum pengadaan itu 660 triliun atau sekian itu yang selesai pembayaran baru 38 itu ya. Nah, ini ada apa namanya itu? Kondisi yang baru, artinya ada rencana, ada pelaksanaan sudah selesai, kemudian ada pembayaran. Jangan sampai pembayaran ini menjadi data yang miss atau bias itu ya. Ekstrimnya begini, kalau pelaksanaan ekstrimnya itu sudah 100, tapi pembayarannya terlambat, nanti dibayarkannya di akhir tahun, itu dianggap penyerapan anggaran itu lambat, ya kan bahaya itu ya. Gambarannya itu. Lah itu kan pembayaran kepada supplier, penyedia jasa. Kalau barangnya udah digunakan masyarakat, apa masalahnya kan begitu. Jadi ada keinginan bagi kita semua. Jadi antara pelaksanaan dan pembayaran itu harusnya lebih smooth. Selisihnya itu juga seharusnya tidak terlalu jauh itu ya. Perencanaan, pelaksanaan, garis miring pembayaran itu hampir sejalan. Jadi grafiknya itu akan mencerminkan posisi yang lebih real gitu ya. Ini untuk P3DN ini memang lebih buruk ya banding kementerian lembaga itu untuk capaian P3DN di Pemda. Kalau dilihat malah gambarnya nggak terlalu kelihatan ya, itu hijau semua ya. Ada strip biru kecil itu mungkin nggak kelihatan, itu menandakan capaian P3DN yang rendah di Pemda ya. Jadi dua gambaran tadi, KL dan Pemda itu P3DN dan penyerapan PBJ-nya kondisinya lebih buruk di Pemda ya. Oke, Mas. Kemudian sebetulnya pemerintah itu kan hadir dan menjanjikan diri hadir setiap persoalan itu dengan penyempurnaan peraturan PBJ itu agar pengadaan dipercepat. Kemudian segera memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Kemudian ini ada lagi yang unik sebetulnya. Udah cepat diminta menggunakan P3DN. Nanti ada pertanyaan, bukannya itu tambah lambat Pak gitu ya. Kalau cepat langsung eh, ke penyedia yang bonafit yang segera itu efisien Pak. Tapi di pemerintahan yang demokrasi itu memang tidak bisa model begitu ya. Itu pasti akan mengacu beberapa kepentingan. Kemudian solusi kedua himbauan, ya ini solusinya berupa himbauan itu ya. Proses PPJ dapat dimulai pada tahun 2002 melalui tender dini, seleksi atau tender dini ini. Kemudian yang ketiga itu ada monitoring. Kalau di KL itu dengan IKPA ya, indikator kinerja penyerapan anggaran itu ya. Itu kalau di pusat agak beda dengan di daerah. Kalau pusat kan BUN ya, bendahara umum negaranya kan di lapangan Banteng gitu ya, di Jakarta. Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara itu bisa menggunakan instrumen untuk menertibkan penyerapan anggaran tadi di masing-masing KL yang lingkupnya itu masih di sekitar Jakarta gitu ya. Ini kondisinya begitu, ada himbauan untuk mempercepat, kemudian tendernya kalau bisa ditarik ke
awal, malah sebelum tahun anggaran gitu ya. Monitoringnya juga disiapkan, jadi secara umum pusat dan daerah itu akan lebih bagus pemantauannya di tingkat pusat gitu ya. Oke, ini yang ada di sintesis hasil pengawasan di BPKP semester 3 ya. Itu banyak komentar PPJ masih rendah, kemudian target sekian baru tercapai sekian. Kemudian banyak jenis pengadaan yang tertunda itu umumnya dari apa namanya itu e-purchasing ya. Terus sampai ke permasalahannya itu berulang, jangan sampai terjadi permasalahannya berulang, saran rekomendasinya juga berulang, logika APIP-nya juga berulang gitu ya. Ya, jadi kalau gitu muter tiap tahun sampai tercermin gambar 2 dekade itu akan gitu terus. Itu memang nggak akan tersentuh gitu ya. Kebetulan tadi mungkin disampaikan Mas Vicky, saya itu di studinya itu ke ini Mas Vicky, apa perilaku birokrat itu ya. Jadi public administration itu. Jadi campuran accounting, public administration, ekonomi politis, hampir semua gitu ya. Jadi mencermati itu nanti dengan PBJ dan logika itu akan kita bahas itu ya. Nah, terus next Mas. Ini di tim kajian itu kami tim kajian merumuskan masalah pemerataan dan percepatan delivery kebermanfaatan anggaran belanja pemerintah untuk mengungkit atau mendongkrak perekonomian masyarakat yang yang tidak optimal, telat bahkan bisa kadaluarsa ya. Kemudian tujuan dari kajian ini memberi rekomendasi kepada BPKP ya untuk memperbaiki metode atau apa namanya itu knowledge ya, pengetahuan untuk salah satu untuk memberikan atau menawarkan perbaikan atas metode pengawasannya gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya dibatasi untuk PBJ tahun 2023. Oke. Kemudian kerangka konsep kajiannya itu dari tren tadi yang digambarkan mungkin sudah orang itu udah jenuh melihatnya itu ya. Kalau trennya itu pasti naik di akhir-akhir itu, kemudian menuju ke tujuan PBJ yang dipercepat, segera memberi nilai manfaat kepada masyarakat itu seperti apa, peran apa APIP itu yang bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi mungkin balik ke sebelumnya Mas tentang yang ada grafik-grafik tadi yang nah itu misal gambaran ini, gambaran sebelah kanan yang apa namanya itu yang hijau itu yang gambarnya itu drastis di bulan-bulan akhir itu diharapkan itu mencerminkan seperti harapan yang disampaikan di media massa mungkin melalui dari Bapak Presiden itu komentar beliau kan gini, kalau anggaran itu terserapnya di akhir maka pergerakan ekonomi itu akan lambat itu ya. Kalau logikanya begitu, berarti jenis belanjanya juga harus dirinci. Kalau semuanya dimasukkan di kebiauyah, itu informasi bisa bias. Oh enggak Pak, ini yang Desember itu ada bikin pagar, ganti keramik, rehab gedung apa, itu multipliernya juga kecil Pak. Dikerjakan Januari, Desember, ada pun kecil gitu ya. Jadi supaya kita lebih fair, barangkali itu masukkan ke LKPP juga, itu di LKPP kan bagus bisa merancang begitu, tinggal diseleksi lagi mana sih belanja yang multiplier tinggi, rendah, sedang atau tidak multiplier itu ya. Jadi ketika kita menangani akan menjurus ke penyakitnya gitu ya. Kalau digabung itu menjadi apa namanya itu paradok nasihat itu ya. Jadi yang dinasihati itu orang-orang yang rajin itu. Karena udah tergabung di itu Mas Diki. Paradok nasihat ada itu. Sama di kantor juga, kenapa yang dinasihati saya Pak? Saya kan rajin. Lah yang ada kamu kan itu. Oke, terus jadi ya ini sorry, yang sebelumnya ya ini. Jadi kita mencobakan, nah dulu pernah ada gagasan di Permendagri atau apa itu ya, ada belanja publik dan belanja organisasi internal itu dipilah, kemudian kenapa ini saya nggak ngikuti lagi itu. Nah ini ternyata sampai hingga sekarang ini informasi yang publik itu menjadi paradigma yang baru ditekankan lagi ya.
baik beberapa paradigma itu memang kebermanfaat bagi publik itu yang disorot itu ya. Itu maka kalau bisa nanti penginapan barang jasa itu juga dipilah, oh ini yang multiplier tinggi gitu ya, yang sedang rendah atau yang rendah itu yang tidak ada multiplier, itu untuk terutama yang internal pemerintahan kantor-kantor untuk kebutuhan aparatur, itu yang monitoringnya dibelakangkan, didahulukan yang memunculkan multiplier kepada publik, jalan, infrastruktur, mungkin pasar-pasar itu menjadi perhatian itu ya. Atau mungkin harapannya tentang pelayanan yang cepat itu kalau membutuhkan IT mungkin bisa dikelompokkan ke situ. Jadi kita juga sama-sama adil, kita semangat untuk mempercepat pengadaan barang jasa untuk kepentingan publik, kemudian data-data atau informasi yang disajikan bisa memilah untuk hal-hal yang begitu, tidak lagi digabung gitu ya. Nah, itu harapannya supaya kiri dan kanan itu ketemu, selain apa tadi, barang jasa itu dikelompokkan publik non publik, juga pengawasannya juga harus diperbaiki metodenya gitu. Oke. Ini metode penelitian kualitatif gitu ya. Sebetulnya menggunakan data sekunder itu tidak harus kuantitatif ya, karena ketika data sekunder dideskriptifkan itu menjadi jadi kualitatif ya. Primer itu melalui wawancara, kemudian yang sekunder beberapa data yang dikumpulkan dari aplikasi PPJ. Kemudian data dikumpulkan, dianalisis, disortir, kemudian diinterpretasikan. Oke, Mas. Kita ulang sekali lagi yang gambaran antara KL dan Pemda terhadap PPJ itu, seperti kita lihat di sebelah kiri itu prestasi atau capaian kinerja di KL itu cenderung lebih baik dibanding Pemda. Pemda itu karena angkanya itu 500-an sekian tersebar dan bendahara umumnya itu juga tersebar di masing-masing itu, berbeda dengan KL yang bendaharanya itu cuma satu, bendahara umum negara ya maksudnya ya, itu satu gitu ya. Itu instrumennya lebih bisa disiapkan dan menjangkau untuk lebih simpel dibanding yang ratusan kabupaten kota dan termasuk provinsi ya. Jadi problemnya itu, ini hanya mengingatkan bahwa problemnya itu justru yang terbanyak itu di daerah gitu ya. Di daerah itu terlalu masih sulit untuk perbaikannya gitu ya. Oke, Mas. Ini kemarin mencoba beberapa PBJ yang nilainya tinggi. Ada yang rencana pengadaan itu 2 triliun, itu hanya ada 3 ya, Kabupaten Berau, Kota Medan, dan Kutai Kertanegara, itu yang mencapai 75% di semester triwulan 3. Itu angka 75% itu juga sebetulnya proyeksi aja ya, kan nggak bisa dipantau triwulan 3 harus 75 juga nggak bisa begitu ya. Tapi dengan pendekatan itu ternyata baru Kota Medan yang berhasil menyelesaikan rencana pengadaan yang di atas 2 triliun itu bisa 75% di triwulan 3. Kemudian data-data lain kecil-kecil, ada 179 kabupaten kota yang hingga triwulan 3 itu kisarannya baru 25%, berarti kan yang ngejarnya kan terlalu jauh gitu ya. Kemudian gambaran provinsi begitu juga, Sumatera Utara itu triwulan 3 74,94, 8 provinsi lainnya itu masih kurang dari 50%. Nah, tinggal 3 bulan, nggak sampai 3 bulan harus mengejar 50%-nya lagi. Itu menjadi tugas yang berat juga. Oke, Mas, lanjut. Kemudian siklus antara APBN dan APBD berkaitan dengan PBJ itu juga lebih rumit di daerah. Kalau APBN itu bisa ditetapkan di Oktober, di daerah itu baru Desember gitu ya. Karena ketentuannya paling lambat akhir November ya. Akhir November itu harus ada persetujuan antara kepala daerah dan DPRD. Kemudian
ada proses pembahasan atau namanya evaluasi atau review ya, saya lupa itu, di provinsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda itu sekitar bulan Desember. Nah ini seperti dari awal tadi permasalahan itu banyak terjadi di daerah, kemudian dari siklusnya pun ternyata di daerah juga lebih rumit gitu ya. Pengaturannya juga berbeda antara APBN dan APBD itu berbeda gitu ya. Oke. Nah, ini kemarin tim itu mencoba mengidentifikasi yang tender dini gitu ya. Tender dini, ada juga istilahnya tender dini itu tender sebelum DIPA dan tender tender pradipa gitu ya. Ini banyak juga sekian persen yang warna oranye itu yang tender pradipa, yang biru yang belum ini ya. Kemudian yang gambar bawah itu ternyata yang besar itu di PU ya. Nah ini PU kenapa nih ngejar pradipa di pradipa di tahun 2023 kemarin itu ya. Itu mungkin kajiannya lain lagi itu. Kenapa sebesar itu. Jadi setidaknya motivasi untuk tender dini itu urgensi pengadaan awal tahun, bahwa barang jasa itu harus ada di Januari misalnya gitu. Di awal Januari itu sudah ada, itu mendorong perilaku aparatur termasuk APIP itu juga ikut gencar mengawasi itu, sehingga pengadaan itu bisa diwujudkan di awal tahun melalui tender dini, tender pradipa. Yang tiga itu sama, tekanan dari masyarakat itu ada urgensi hampir selaras dengan nomor satu, urgensi pengadaan itu di awal tahun itu ya. Oke. Kemudian tim memilah antara yang publik non publik. Memang untuk tender dini ini memang dari 16 triliun itu 14-nya itu untuk belanja publik, belanja yang dinikmati masyarakat maksudnya. Kemudian yang 1,3 triliun itu untuk non publik gitu ya. Jadi dari tender pradipa yang sudah berjalan itu dengan beberapa KL itu didominasi untuk belanja publik, kan bagus itu ya. Nah, kalau bisa semuanya ditenderkan dini, mungkin nanti pelaksanaan sampai Maret jangan-jangan gitu ya. Malah bingung juga itu. Yang penting itu grafiknya jangan begitulah, jangan menanjak begitu ya. Naik pun wajar tapi lebih smooth gitu ya. Itu yang diharapkan ya. Oke, Mas. Nah, ini kalau dicari penyebabnya itu bisa dikatakan normatif itu ya. Tapi kita berupaya memilah antara yang istilahnya tata kelola atau manajerial itu dengan yang, kalau saya tuh studi accounting itu ada firm spesifik itu Mas. Jadi firm spesifik itu ada risiko yang ada yang khusus di perusahaan itu dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain, risikonya gitu ya, firm spesifik itu. Tapi ini mirip itu, jadi ada penyebab-penyebab yang urusan internal, manajerial, tata kelola, dan ada yang ada kekhususan gitu ya. Jadi seperti contoh kemarin Mas Vicky, agak lucu juga saya itu ya. Kalau di Kemenpora itu kan saya tanya itu penumpuknya kalau di Desember gitu ya. Ya Bapak kan tahu sendiri Pak, Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober gitu ya. Kalau saya majukan Januari, sumpah apaan itu Pak kan itu. Itu contoh yang spesifik di KL. Dia memang belanjanya itu dijadwalkan di triwulan 4. Nah, sekarang ini yang sekarang lagi berjalan kan libur Natal, Tahun Baru, Nataru ini ada KL-KL itu yang memfokuskan belanjanya itu disiapkan untuk apa namanya itu libur ini gitu ya. Jadi belanja-belanja memang di apa namanya itu ditempatkan atau dijadwal di akhir. Jadi seperti itu, kalau itu digabungkan dengan kelompok yang menanjak tadi, itu menjadi bias gitu ya. Bisa nggak yang spesifik-spesifik itu dikeluarkan dari analisis gitu ya. Jadi betul-betul kita mau mencari penyakitnya itu yang mana gitu ya. Yang tadinya sehat dikasih itu malah sakit juga, takutnya kan begitu ya. Khusus yang sakit itu. Oke, terus. Nah ini kita coba apa namanya itu, istilah saya itu beristimologi. Logikanya apa sih, teorinya gitu ya. Ini kalau di kuliah mungkin ada 1 semester gitu ya.
Coba saya ringkas dalam satu slide itu. Jadi ketika kita bicara PBJ, itu bukan PBJ, isu-isu yang lain itu pasti di dalamnya banyak logika yang berjalan beriringan, itu bisa apa namanya, contested itu ada yang berkonflik, ada yang selaras, ada yang hybrid, itu terjadi ternyata. Misalnya di pengadaan barang jasa itu ada misalnya 3 logik, ada logik birokrasi, logik regulatori dan ekonomi gitu ya. Tapi di literatur lain, regulatori dan birokrasi itu biasanya satu logik, termasuk logik birokrasi gitu ya. Kemudian tadi juga ada P3DN. P3DN itu logiknya logik pemberdayaan. Beda dengan logik ekonomi lain lagi, logik efisien lain lagi gitu ya. Paling enggak ini udah ada 4 logik ya untuk proses pengadaan barang jasa, dan saya kira, saya duga juga grafik yang 2 dekade itu ada di sini juga Mas. Ada 2 dekade yang nggak bergerak menanjak di akhir apa namanya itu tahun itu ya. Jadi ada paradigma kita itu running government like a business atau running government as the government, as like sama us gitu ya. Kami pemerintah itu ya sebagai pemerintah. Oh enggak, kita harus bergerak seperti swasta, seperti tapi. Kemudian yang gambar ini menceritakan ada yang merah itu ada 3 logika, kemudian yang birokrasi dan regulatori itu menyatu menjadi satu logika dan dia cenderungnya selaras. Kalau birokrasi itu menghadapi aturan itu paling patuh gitu ya. Anggaran 1 tahun bisa dipatuhi gitu ya. Dilarang mengadakan apa nama itu ikatan perjanjian yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup anggarannya. Itu juga patuh. Jadi logika regulatori birokrasi itu satu, dijadikan satu gitu ya. Itu akan berada di kuadran ini ada kuadran Besaroff-Smith ini terkenal ketika membahas logika-logika yang berlawanan, yang berjalan seiring di dalam tugas sehari-hari. Itu bisa nanti dipelajari dan banyak digunakan untuk beberapa bidang lain gitu ya. Accounting juga di tempat lain juga begitu. Jadi nanti ketika terjadi logika yang berseberangan, satu selaras satu enggak, itu akan berada di kuadran 1, 2, 3, 4, kemudian perlu rekonsiliasinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau logikanya berlawanan, kalau di PBJ itu saya menduga itu rekonsiliasinya itu jadi berupa appeal, persuade itu membujuk, menghimbau kan gitu ya. Atau performativity, itu agaknya istilah agak sulit Mas Vicky. Performativity itu jarang diucapkan gitu ya. Dan memang yang itu mungkin bisa dicari sendiri maksudnya apa, tapi maksudnya dalam banget itu ya. Kenapa grafik sampai 20 tahun dari era reformasi 2000-an lah, 23 tahun itu tidak beranjak grafiknya seperti itu. Jangan-jangan itu performativity, yaitu mungkin nanti bahan diskusi, termasuk bahan perenungan sebenarnya. Kalau perenungan kan nggak boleh dijelaskan, itu dia perenung. Jangan-jangan itu performativity gitu ya. Nah itu kemudian kita coba menggunakan model ini untuk berikutnya. Next Mas. Dulu di tahun 2003 kan ada paket keuangan negara itu ya, termasuk undang-undang pemeriksaan itu, bahwa pengelolaan keuangan itu harus akuntabel, hati-hatilah, transparan, cermat, sehingga menghasilkan barang berkualitas, tidak banyak penyimpangan-penyimpangan itu berkualitas bagi masyarakat juga menggunakan barang berkualitas lebih enak, lebih tahan lama gitu ya. Kemudian lama-kelamaan itu saya melihat ada pergeseran paradigma gitu ya. Oh enggak gitu, akuntabel itu sekarang ya harus cepat, makanya ada reward punishment. Di paket keuangan negara itu enggak mengenal, yaitu tugas saudara itu harus akuntabel dan seterusnya, itu saudara kan itu ya. Tapi kok kita diminta untuk cepat ya, gimana caranya ya, coba reward itu terjadi tahun di APBN 2010 kan itu ya. Di APBN 2010 itu mulai pengenalan namanya optimalisasi anggaran. Kalau udah diselesaikan semua pekerjaan, ketahuan efisiensi, itu nanti bisa dioptimalisasi gitu ya. Nanti pertanyaannya, lah kalau saya nggak optimalisasi kenapa kan itu. Jadi itu tadi kembali ke logik yang birokrasi tadi gitu. Itu harus kuat betul.
Sehingga target kita APIP itu bisa menggeser atau bisa merubah grafik itulah, minimal agak turun itu dengan memilah hia atau dengan metode yang diperbaiki gitu ya. Terus ini salah satu sorry sebelumnya. Jadi dua logika sebetulnya yang sebelah kiri ini mencoba agak moderat. Kalau yang itu kan saklek gitu ya. Yang sebelah kanan itu Undang-Undang Paket Keuangan Negara, kemudian dicoba tadi running government like business itu ada reward punishment gitu ya. Saya pernah diskusi dengan BRIN ya. Itu Pak kalau punishment itu menyangkut individu itu biasanya mempan Pak gitu ya. Tapi kalau lembaga program apa biasanya enggak, itu dugaan beliau gitu ya. Tapi saya pikir masuk akal juga. Gitu. Punishment menyangkut hajat hidup pribadi, nah, itu akan menimbulkan efek, bukan efek itu apa ya? Setingkat di bawah influence gitu. Itu efek. Itu lebih memberikan efek bukan efek ya, efek bagi individu. Makanya kalau mencoba reward punishment itu akan berlaku untuk individu atau untuk lembaga, itu juga beda. Itu contoh untuk logika yang berlawanan. Cuma terus lanjut Mas. Ada juga logika yang berlawanan itu di Perpres itu, di Perpres yang terbaru ya, itu ada tender dini itu kemudian petunjuknya gimana itu Pak? Kan PA sama KPA-nya apa ya? Mirip dengan yang reguler gitu ya. Kan kalau yang reguler itu udah jelas APB, di daerah APBD-nya, kemudian baru penunjukan atau SK, PA, PPK, dan bendara seterusnya itu. Kemudian kok kami diminta sebelum tahun yang sekarang gitu ya, tahun sebelumnya, akhir tahun. Itu gimana Pak dasarnya? Kan biasa terus dasar hukum itu di pembayaran itu pentingnya ke situ ya. Kemudian di pedoman untuk daerah dikaitkan dengan yang PBJ tadi di Perpres tadi bahwa PJ itu Perpres PBJ menyatakan bahwa untuk barang jasa pengadaan barang jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah persetujuan RKS KPD gitu ya. Kalau di daerah nggak mengenal, nggak ada namanya persetujuan RKA itu ya. Kalau persetujuan RAPBD ada. Kalau menggampangkan kan, ya itu kan sama aja. Bagi orang hukum itu masalah itu ya. RKA dengan RAPBD itu beda. Itu akhirnya membuat kekhawatiran itu sehingga agak sulit untuk di daerah gitu ya. Kemudian karena persetujuan kepala daerah dan DPRD itu juga ditetapkan itu akhir November, kemudian ada proses evaluasi gubernur itu juga makan waktu sekitar sebulan. Jadi Perda APBD itu akhirnya bukan akhir November menjadi Desember. Itu kalau gitu hampir mustahil untuk apa namanya itu tender dini gitu ya. Kalaupun tadi menggunakan angka 30 November karena sudah disetujui antara DPR dan kepala daerah itu ada persetujuan walaupun APBD-nya belum jadi, udah bisa mulai milih pemilihan penyedia jasa tapi waktunya juga sebulan. Karena kan jadi sulit itu ya. Oke. Jadi beberapa alternatif solusi mengatasi ini praktek gitu ya. SPIP itu bagaimana sih integrasinya di dalam kegiatan tugas program kegiatan di kantor di pemerintahan itu ya. Seperti apa bentuknya itu ya ini gitu ya. Gampang kisah nyatanya kan begitu ya. Lah SPIP bagus, skornya tinggi. Lah ini saudara menumpuk gitu ya. Itu berarti coba kita praktekkan lah. Jadi SPIP itu menjadi tugas yang menggembirakan itu ya. Karena begitu bilang ini akan diuji dengan ini gitu. Oh, enggak, berarti belum. Jadi kita beralih dari skor-skor itu penting. Itu juga cerminan pelaksanaan juga harus saling mengcounter itu. Itu jadi akan kelihatan bahwa itulah efektivitas pembinaan SPIP dan kapabilitas APIP termasuk itu ya. Kemudian perencanaan yang baik itu agak ini ya, klise gitu. Perencanaan yang baik, rancangan kebutuhan yang apa namanya itu, yang mutakhir, yang berkualitas gitu ya. Dan memang yang ketiga ini sebetulnya paling penting. Ini kan unsur SPIP juga pemantauan itu ya. Kalau pengadaan barang jasa itu tiap jam, katakan ekstrim kalau tiap jam, tiap bulan itu dipantau, pasti itu jalan gitu ya. Tapi kalau sekali itu tolong diselesaikan
3-4 bulan lagi nggak ada pemantauan ya begitu gitu ya. Tapi kalau belum dilaksanakan bulan depan dipantau lagi, ya itu kecenderungannya akan apa namanya tercapai ya, belanja dipercepat itu. Terus lanjut Mas. Oh ini ya cari. Jadi kalau di APIP mungkin kalau kita merasa terbatas bahwa APIP itu hanya sampai begini, sampai ke review, nanti tindak lanjutnya kan lain lagi. Di BPKP juga kita sebatas menyampaikan saran-saran, tindak lanjutnya kan di mereka, kan begitu itu. Tapi kita ubah bahwa metode untuk menggali atau permasalahan itu akan berbeda dengan menggunakan logika-logika tadi. Artinya ketika bicara permasalahan itu di tingkat internal, itu kan yang bisa menyelesaikan itu internal atau otoritas yang lebih tinggi dengan sanksi, ya gitu. Itu efektif ketika membicarakan permasalahan itu di tingkat internal. Tapi ada juga permasalahan itu karena logikanya perundang-undangan tadi tidak sinkron. Jadi bagi APIP juga penting. Itu juga harus dikelirkan regulasinya itu supaya mempercepat juga atau mendukung dari perbaikan di tingkat internal. Jadi dibarengkan ya antara regulasi dengan apa namanya tadi perbaikan di tata kelola atau di manajerialnya itu di internal KL atau Pemda itu saling bersinergi lah begitu ya. Oke. Jadi ini beberapa rekomendasi, tulisannya kecil-kecil ya. Jadi tadi seperti disampaikan, coba kita mencoba review itu ditingkatkan menjadi evaluasi. Ini usulan dari tim itu ya. Kemudian perlu menempatkan dalam risiko strategis penyerapan anggaran kalau itu betul-betul ingin dikejar pemerataan secara merata ya, lebih memberi bermanfaat lebih cepat. Gitu ya. Kemudian, nah ini penting, kalau tadi disebutkan untuk tingkat kementerian itu pemantauan dari apa namanya itu Kementerian Keuangan itu sudah bagus gitu ya, karena ada instrumen yang menjadikan KL itu taat, itu kan gitu ya. Bagi bendara umum itu penting gitu ya. Itu untuk di Pemda itu sepertinya masih belum ada itu ya. Bagaimana kalau kita mengusulkan kalau di Pemda itu karena sumber masalahnya itu ada di mereka banyak sekali, seperti yang disampaikan tadi, bagaimana model IKPA itu diterapkan di tingkat Pemda, bahwa bendara umum masing-masing daerah itu ada 500 berapa itu, 540 berapa itu, membuat instrumen sehingga bisa instrumen anggaran itu paling paling ini Pak Siki ya. Instrumen anggaran itu paling powerful itu ya. Powerful sehingga begitu mekanisme eh, SPJ tadi itu mengikat di dalam indikator kinerja pemantauan anggaran daerah, tinggal IKPA tinggal tambah D kan selesai itu ya. IKPA, IKPAT, ya. Bukan iPad, ya. IKPAT gitu. Indikator kinerja penyerapan anggaran daerah itu diatur oleh bendahara umum daerah masing-masing. Tentunya ada pedoman dari Permendagri lah sebagai pembinanya itu supaya ada penggeraknya begitu ya. Jadi itu mungkin fokus kita ke daerah-daerah. Kalau pemantauan seperti IKPA itu berjalan, berarti udah tingkat smoothingnya itu lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian dashboardnya itu kalau bisa melihat itu bisa lebih real seperti yang disampaikan tadi bahwa itu menyediakan nilai publik, itu internal kantor, itu memang kekhususan kementerian itu bahwa dia belanjanya memang di Desember. Kalau dashboardnya itu bisa diklik itu bisa menghasilkan informasi itu pendapat kita tuh atau komentar kita tuh lebih jujur biasanya dia, lebih jujur, lebih mencerminkan realitas gitu ya. Kemudian yang banyak komitmen, nah komitmen itu memang yang bisa menjalankan komitmen itu yang bersangkutan. Kalau enggak ada nanti otoritas pembinaan di tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin cukup ya. Mungkin demikian saya kiri Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin sekilas. Jadi tadi mungkin sekilas masuk lagi ya. Jadi tadi itu ada gambaran PBJ di tingkat pertama gambaran itu apa namanya itu grafik yang menanjak itu apakah mau kita pertahankan atau enggak atau akan kita saksikan terus kan begitu ya. Kalau disaksikan itu 20 tahun lalu sama gitu ya. Apakah itu akan dibikin smooth kemudian
permasalahan PBJ itu lebih banyak di daerah tinimbang itu KBBI juga ya, tinimbang tinimbang ya. Jadi daripada saya suka menggunakan tinimbang ya. Jadi permasalahan apa itu PBJ di daerah itu lebih, kalau buruh kan nggak enak ya, lebih tidak bagus dibanding yang kementerian itu ya. Jadi kemudian ada upaya atau merubah metode pembinaan ke SPP APP itu lebih ke logik-logik atas PBJ itu, sehingga bisa langsung ke penyakitnya. Itu diharapkan lebih efektif gitu ya. Mungkin itu dan beberapa usulan tadi sudah disampaikan tentang perbaikan metode terutama. Mungkin itu Mas Iki. Terima kasih. Terima kasih Mas Ruslan, luar biasa. Ini saya secara pribadi mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru Mas. Ya, performativity tadi, terus ambivalensi tadi yang baru saya sadari juga, ternyata iya juga ya. Di undang-undang kita itu bunyinya kayak begitu doang loh sebenarnya. Nggak ada tuh dimensi yang apa agar cepat, segala macam. Itu dulu belum ada pada saat itu pengetahuan baru dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Mas sudah ada apa teman-teman sudah bisa menghasilkan kajian sedemikian rupa. Selanjutnya waktu dan layar kami serahkan kepada Bapak Fadli Arif, Bapak Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan yang mohon maaf Pak saya lupa tadi mengenalkan Bapak, membaca CV-nya Bapak. Bapak ini ternyata mengawali karir di Kementerian Perhubungan. Di Ditjen Perhubungan Darat ini satu itu sama istri saya kebetulan Pak, ini masih tidak penting sih. Terus mulai dari tahun 2009 beliau berpindah tugas ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pak Fadli, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Tadinya undangan sebenarnya kepada Ibu Inspektur ya, kemudian Ibu Inspektur minta saya untuk bisa jadi pembahas di sini. Menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ruslan Effendi ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan saya beruntung kemarin saya sudah diberikan hasil kajian ya, jadi saya bisa mempersiapkan pembahasan ini, beberapa poin pembahasan tentunya tidak bisa semuanya, yang mungkin bisa menjadi memperkaya hasil kajian ini. Ya. Mohon izin saya share ya. Oke, sudah kelihatan, Pak? Apakah sudah tampil? Sudah Pak? Sudah ya, oke. Ya. Ya, ini tadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ruslan ya, dan kalau di kajian itu kita baca akhir dari latar belakangnya itu adalah bahwa kajian ini berupaya untuk menjawab mengapa PBJ menumpuk di akhir tahun gitu ya. Kemudian mengapa tidak termotivasi untuk menjalankan tender dini. Nah, tadi juga disampaikan bahwa sudah 20 tahun ya, 20 tahun fenomena akhir tahun ini seperti itu ya. Atau jangan-jangan sebenarnya sebelumnya juga sudah seperti itu. Nah, dan bahkan sampai kemudian kepada konsep logik yang disampaikan oleh Pak Ruslan, apakah ini memang sudah memang performanya begitu gitu ya, atau bahasa lainnya memang apakah memang jangan-jangan sunatullah memang seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat kemudian. Nah, berbicara tentang tender dini ya, di dalam kajian itu disebutkan bahwa tender dini dan pra-DIPA adalah proses pengadaan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA dan DPA. Proses ini dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran atau setelah persetujuan RKAKL. Dan tujuannya adalah untuk menjalankan tender dini adalah
anggaran terserap sejak awal periode anggaran. Nah, di dalam hasil wawancara lapangan, di sana sebenarnya terjawab ya, terjawab sebenarnya apa intisari dari tender dini itu. Jadi memang dalam konsep waktu penyusunan peraturan bahwa memang tidak semua pekerjaan itu harus menggunakan tender dini. Itu yang penting kita sepakati ya, karena memang kebutuhan pemerintah itu pada prinsipnya tersebar di 12 bulan sepanjang tahun anggaran tersebut begitu ya. Nah, jadi tanggapan terhadap bahwa tender dini itu lebih cocok untuk pengadaan rutin, kegiatan konstruksi dan pekerjaan yang mobilitas tinggi sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Jadi tender dini itu sebenarnya ada dua variabel yang penting sebenarnya di sana. Pertama bahwa dia memang rutin dan dibutuhkan sejak awal tahun begitu ya. Yang kedua adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang durasinya lama. Durasinya lama itu bisa diartikan bahwa pekerjaan itu memang membutuhkan waktu yang lama sehingga selalu akan berakhir di triwulan keempat gitu. Ya. Nah, kita mengambil contoh misalkan bicara pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi ini di dalam pengadaan barang jasa itu lebih dari hampir 40% ya. Hampir 40% dari pengadaan kita itu adalah pekerjaan konstruksi. Dengan sebaran nilai paket itu ya bahwa sebagian besar ya jumlah paket terbanyak konstruksi itu memang adalah pengadaan langsung, itu kecil-kecil memang ya. Kalau saya asumsikan ya bahwa dengan nilai paket 5 miliar ya, misalkan dengan asumsi bangunan gedung, itu rata-rata durasi kontraknya itu lebih dari 6 bulan. Bahkan ada yang multi years gitu ya. Artinya apa? Kalau kontraknya itu bukan tahun jamak, maka bisa dipastikan sebagian besar pekerjaan konstruksi itu akan berakhir di akhir tahun ya. Nah, kalau di data kita memang di dalam data kontrak kita mereka tidak membuat 31 Desember sih. Kebanyakan data mereka itu kontraknya berakhir di 1 Desember. Karena dia gunakan 1 bulan itu buat jaga-jaga atau untuk proses pembayaran. Tetapi intinya bahwa kalau kita lihat dari persentase ini, memang sebagian besar kontrak itu akan berakhir di akhir tahun. Nah, ini tentunya akan berakibat atau berpengaruh terhadap penumpukan pembayaran yang di akhir tahun memang. Tidak hanya itu, ya kalau kita lihat bahwa di samping pekerjaan konstruksi, ya itu juga banyak pekerjaan jasa lainnya yang durasi kontraknya bahkan full 12 bulan gitu ya. Misalkan seperti pekerjaan-pekerjaan sewa, kemudian pekerjaan layanan ISP begitu ya. Ada terkait dengan keamanan, security, lisensi, kemudian manajemen dan operasional gedung, itu adalah kontraknya yang memang full 1 tahun gitu. Artinya apa? Pasti ada bagian kontrak itu ya yang kemudian memang mau tak mau pembayarannya harus di akhir tahun. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan kemudian pertanyaannya itu adalah ini jangan-jangan memang sunatulahnya seperti itu gitu. Sehingga apapun mekanisme kita tidak mudah untuk mendorong mereka kemudian bisa ditarik ke awal tahun gitu ya. Jadi ini memang sudah kondisinya seperti itu. Nah, secara keseluruhan seperti jasa lainnya tadi itu di dalam anggaran PBJ tahun 2023 misalnya itu totalnya ada 135 triliun ya. Nah, ditambah lagi dengan kebiasaan di PPK kita dan juga kebiasaan dari penyedia, mereka itu tidak begitu suka menagih secara rutin gitu. Ya, misalkan tiap bulan gitu. Mereka cenderung misalkan kontrak itu ya terminnya cukup 4 atau 3 kali. Nah, sehingga otomatis dari kontraknya itu sekitar 25%, 30% itu nanti akan diserap di akhir kontrak atau akhir tahun gitu ya. Nah, ini juga mengakibatkan kemudian penumpukan pembayaran di akhir tahun.
Nah, kemudian kalau kita lihat misalkan penyebab lainnya adalah bahwa memang kesiapan dari pelaksanaan pengadaan kita gitu ya. Banyak faktor memang yang membuat kemudian pengadaan itu relatif agak terlambat misalkan. Selain tadi yang performanya tadi ya, ada faktor beban kerja PPK yang cukup padat ya. Cukup padat artinya seperti kita ketahui terutama di akhir tahun, di satu sisi kita harus menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, tapi di sisi lain kita juga sudah dibebankan dengan persiapan pengadaan tahun berikutnya. Jadi dari segi beban kerja memang bisa dikatakan memang cukup berat ya. Kemudian ada beberapa revisi anggaran yang juga seringkali muncul karena memang perencanaan kita yang kurang bagus ya. Kemudian keterlambatan ini juga diakibatkan oleh kesiapan dokumen perencanaan kita. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan grafik ini, bisa dikatakan perilaku kita, DNA kita dalam perencanaan pengadaan itu masih mengikuti garis yang putus-putus ini, ya. Yaitu kalau kita lihat, kita jarang sekali mengalokasikan waktu yang cukup untuk membuat perencanaan yang baik, ya, yang pada akhirnya mengakibatkan proses pengadaan kita itu justru yang membutuhkan waktu yang panjang, ya. Karena kita menyediakan waktu yang pendek untuk melakukan persiapan, akhirnya proses pemilihan kita itu berlarut-larut ya, bahkan ada yang tender gagal, ada tender ulang gagal juga bahkan dan lain-lain. Banyak sanggah di sana sini. Kenapa? Bisa jadi karena memang persiapannya kurang baik. Akibatnya waktu procurement yang begitu prosesnya panjang, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kontraknya menjadi lebih pendek ya. Padahal di satu sisi kita tahu tadi kontrak-kontrak kita sebagian membutuhkan waktu yang panjang. Makanya kalau kita lihat banyak sekali paket-paket pengadaan kita bahkan kemudian tidak selesai sampai akhir tahun. Kenapa? Karena sebenarnya dia memaksakan pelaksanaan kontrak yang waktunya sudah tidak tersedia cukup sesuai waktu direncanakan. Ya. Nah, harapan kita harusnya pengadaan itu kita bisa tarik ke awal sehingga perencanaan kita baik, proses procurementnya kita bikin lebih baik, lebih mudah, ya. Dan kemudian sehingga waktu yang tersisa untuk melakukan kontrak itu jauh lebih panjang. Sehingga kita bisa memperbaiki proses pengadaan. Tetapi lagi-lagi mekanisme ini hanya untuk memastikan bahwa proses kita itu bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa juga kemudian mungkin ada beberapa hal bisa kita perbaiki terkait dengan penumpukan akhir tahun, tetapi sebenarnya tidak berpengaruh besar juga terhadap hal itu. Kemudian terkait dengan sistem monitoring dan pengawasan, memang saat ini kami sudah mengembangkan Bixbox ya, di mana pada awalnya Bixbox ini lebih dikembangkan untuk monitor PDN pada awalnya gitu ya, dalam rangka Impres nomor 2 gitu. Tapi sekarang kita sudah tambahkan detail sehingga informasinya akan lebih banyak lagi. Tetapi untuk monitoring pelaksanaan pengadaan sendiri sebenarnya Bixbox belum begitu cukup ya. Kenapa? Karena Bixbox baru sampai pada level satuan kerja, belum sampai kepada level paket per paket. Padahal kalau kita ingin melakukan pengawasan, sepertinya kita harus melihat detail sampai paket per paket. Nah, untuk paket per paket ini sebenarnya kami juga sudah menyediakan aplikasi monitoring bagi masing-masing KLPD, tapi memang ini tidak bisa dilakukan oleh di luar KLPD yang bersangkutan ya. Jadi ada alat monitoring dan itu sebenarnya sudah bisa digunakan oleh APIP masing-masing untuk melihat dalam satu kementerian lembaga atau daerah melihat sampai kepada perkembangan dari masing-masing paketnya. Tapi sejauh ini informasi di Bixbox sudah cukup untuk melihat pengawasan atau pemantauan secara makro. Kemudian masalah lain juga yang ada itu adalah terkait dengan tadi juga disinggung terkait dengan regulasi ya.
perbedaan regulasi antara pusat dan daerah. Bahkan perbedaan penafsiran regulasi dari Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17 itu sudah langsung berbeda di dalam PP-nya, ya. PP yang mengatur APBN dengan PP yang mengatur tentang keuangan daerah. Itu berbeda sekali cara mereka menafsirkannya, sehingga cara menurunkannya berbeda, gitu ya. Kalau kita lihat misalkan di PP APBN itu sudah memperkenalkan langsung yang namanya memberikan kewenangan kepada PA-KPA untuk mendelegasikan lagi untuk menandatangani kontrak, gitu ya. Tetapi di peraturan pemerintah keuangan daerah yang namanya pendelegasian penandatanganan kontrak misalkan itu berhenti hanya di KPA, ya. Jadi PA dan KPA. Karena PPK nggak pernah disebut di undang-undangnya, sehingga mereka tidak menurunkan. Nah, ini juga yang membuat implementasi pengadilan di daerah itu agak semakin rumit, ya, rumit dalam konteks juga kapasitas, gitu. Karena kita tahu PA-KPA itu adalah ex officio, sementara proses pengadaan itu basisnya kompetensi sebenarnya. Makanya kita mengembangkan yang namanya jabatan fungsional, PBJ, kemudian ada sertifikasi PPK yang menggunakan harus memiliki sertifikat PBJ dan lain-lain. Karena proses pengadaan barang jasa itu harusnya prinsipnya adalah kompetensi, bukan regulasi semata. Nah, tadi kan juga digambarkan kita mau bekerja seperti pemerintah atau seperti swasta, gitu. Pada prinsipnya proses pengadaan adalah lebih dekat dengan swasta sebenarnya. Oleh karena itu yang dikembangkan adalah kompetensi. Tapi balik-balik lagi ketika kita berbicara di daerah, itu regulasinya terlalu kuat sehingga yang menandatangani kontrak pun itu PA atau KPA. Di sisi lain mereka nggak punya kompetensi untuk itu. Nah, sehingga muncul yang ada namanya pejabat penanggung jawab kegiatan yang sebenarnya konteksnya bukan murni untuk pengadaan. Nah, ini juga kemudian mengakibatkan permasalahan-permasalahan di daerah terkait dengan proses pengadaannya. Begitu juga terkait dengan masalah izin kontrak tahun jamak, misalkan di daerah itu harus mendapat persetujuan DPR, ya, dan dibatasi masa kepala daerah. Di satu sisi kita bisa menerima juga kondisi seperti ini dengan kondisi politik di kita sekarang ini. Memang kalau misalkan tidak dibatasi oleh tahun jabatan, sisa masa jabatan kepala daerah, ya bisa jadi kepala daerah kemudian sudah di akhir tahun dia bikin kontrak tahun jamak sebanyak-banyaknya, habis itu menjadi PR pejabat berikutnya. Jadi pejabat berikutnya tersandra hanya melaksanakan program kepala daerah sebelumnya. Nah, ini ada indikasi ke situ. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks bagaimana penyediaan infrastruktur, harusnya kondisi seperti itu tidak perlu dipermasalahkan, karena pada akhirnya pemerintah memang harus menyediakan layanan bagi masyarakatnya, begitu ya. Kemudian juga ada persoalan pengaturan penyelesaian akhir tahun yang relatif agak sulit di daerah dibandingkan dengan yang di APBN tadi, ya, yang bahkan kalau di PP tersebut sama di peraturan Menteri Keuangan itu sangat dimungkinkan bisa sampai 90 hari gitu kan kalau terjadi keterlambatan. Kemudian yang menarik juga sebenarnya diskusinya adalah tadi masalah belanja publik dan non publik yang disampaikan tadi oleh Pak Ruslan itu. Menjadi menarik karena memang pertama di kita itu tidak membedakan itu gitu ya, atau sekurang-kurangnya nggak pernah disebut ya. Bahkan di dalam RUU pengadaan publik yang sedang kami susun dan menunggu pembahasan di DPR itu, walaupun dinamakan bukan lagi RUU pengadaan barang jasa pemerintah, tapi RUU pengadaan barang jasa publik, tapi nggak pernah itu didefinisikan barang yang barang publik dan barang non publik gitu ya. Jadi sampai sekarang itu belum ada definisi itu. Kemudian kalaupun ada pengelompokan dalam pengadaan barang jasa kita itu lebih kepada pengelompokan kepada jenis barangnya saja, ya, jenis barang, pekerjaan konstruksi, konsultan dan lainnya. Nah, tapi peruntukannya lagi-lagi kita tidak berbicara ke situ. Walaupun secara umum kemudian dikatakan bahwa tadi misalkan pekerjaan konstruksi itu bisa diasumsikan untuk publik.
Walaupun banyak juga pekerjaan konstruksi, misalkan pembangunan ke kantor dan lain-lain itu di kantor pemerintah sendiri ya dikatakan bukan untuk publik gitu ya kan. Nah, seperti banyak kritik misalkan dengan IKN bahwa IKN bukan bangunan publik tapi lebih kepada untuk internet pemerintah misalkan seperti itu. Kemudian yang menarik juga kalau kita lihat dari segi belanja barang dan belanja modal. Kalau kita dekatin dengan belanja barang dan belanja modal, ini ternyata juga tidak mempengaruhi bagaimana cara mendapatkannya. Karena cara mendapatkannya itu lebih ditentukan dengan nilai pengadaan atau jenis barang jasanya tadi. Ya. Jadi kita tidak ada. Ini berbeda dengan suasana ketika sebelum Undang-Undang Nomor 1, ya. Unified Budget yang sekarang dikenalkan, dulunya kita mengenai yang namanya proyek gitu loh. Ya, ada proyek, ada yang rutin. Sebenarnya pengadaan barang jasa fokusnya adalah ke proyek. Apa perbedaan proyek dengan rutin? Proyek itu memang sesuatu yang dibuat ya dan jelas kapan berakhirnya. Jadi misalkan kita membangun, kalau dulu saya di Perhubungan Darat membangun dermaga, dalam 3 tahun kita selesai membangun dermaga. Ya selesai dermaganya, habis proyeknya. Begitu juga membangun bandara, habis selesai bandaranya, habis proyek. Tetapi sekarang ini bisa dikatakan karena tidak ada yang namanya proyek, semuanya kesannya rutin. Ya bahkan organisasi-organisasi proyek kemudian menjadi permanen seperti di beberapa kementerian besar ya, yang tadinya namanya proyek berubah menjadi namanya balai dan lain-lain. Sehingga memang tidak ada kejelasan perbedaan yang mendasar antara belanja rutin dan belanja proyek, atau dengan bahasanya Pak Ruslan tadi yang belanja untuk publik dan belanja untuk non publik. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya tanggapi dari laporan tadi. Beberapa mungkin ini bisa dijadikan masukan atau sebagai bahan pembanding dari kajian tadi. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya secara pribadi sangat bahagia sekali di sesi yang kedua ini karena banyak sekali ilmu baru yang saya dapat. Terus yang barusan disampaikan Pak Fadli itu pastinya sangat memperkaya hasil kajian kita gitu Mas Ruslan. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu itu saya sering ini Pak Fadli, saya sering ngontak atau dalam satu forum dengan Pak Ika Gayo, Pak Triastomo dari LKPP gitu. Beliau itu bilang gini ke saya, Mas kadang-kadang kita teman-teman di BPKP atau teman-teman pemeriksa di BPK itu kadang harus jeli, atau teman-teman pelaksana di kementerian lembaga itu harus jeli. Kadang-kadang yang mereka sebut sebagai isu atau permasalahan di pengadaan barang jasa itu sebenarnya adalah isu atau permasalahan di pelaksanaan anggaran gitu. Jadi problemnya itu bukan problem pelaksanaan pengadaan barang jasanya, tapi problemnya atau inti dari problemnya itu justru ada di baik regulasi ataupun implementasi dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Saya diskusi apa yang disampaikan Pak Ruslan dan apa yang tadi disampaikan Pak Fadli itu terus terang mengingatkan kembali saya secara pribadi tentang apa yang beberapa tahun yang lalu disampaikan Pak Ika ke saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi yang ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan di Zoom dari Mas Arif Kurniawan atau panggilannya Toyib dari Putra Jawa sendiri. Mohon izin bertanya, minta tolong digedein dikit. Bisa nggak kelihatan ya? Atau geser ke sebelah kanan. Mohon izin bertanya terkait PBJ, terutama untuk LKPP, Pak Fadil dari LKPP. Salah satu rekomendasi adalah penyediaan dashboard secara sinergi antar lembaga. Apakah sentralisasi database pengadaan yang dapat mengakomodasi monitoring progres pekerjaan dan realisasi pembayaran akan dapat realisasi? Dan apa saja strategi yang sudah dan akan dilakukan oleh LKPP untuk merealisasikan hal tersebut? Dan membutuhkan kolaborasi dari mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ini banyak BUMN, misal BUMN Wika, Wijaya Karya, PT Bukit Asam, dan lain-lain,
telah menggunakan sistem e-procurement dengan menggunakan teknologi AI, IoT, apa itu saya nggak ngerti, RPA, Robotic Process Automation, dan Big Data untuk mendukung pengadaannya. Apakah LKPP juga sudah memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan? Ini sepertinya fokus pertanyaan atau fokus diskusi yang ingin disampaikan oleh Mas Arief ini fokusnya ke Pak Fadli dari LKPP. Jadi kami persilahkan dulu Pak Fadli untuk menanggapi, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, jadi kalau pertanyaannya nomor satu, dashboard kita itu sudah bersinergi dengan Sakti, ya, dengan Omspan, dengan SIPD, dan itu sudah jalan, ya. Makanya kemudian ada yang namanya Bixbox, ya, itu datanya sudah tersedia, dan memang ini nanti akan kita lebih detailkan lagi, gitu ya. Jadi sinerginya sudah kita lakukan. Bagaimana strategi kita melaksanakannya? Kita sudah Presiden sudah menerbitkan Perpres 17 tahun 2023 tentang penugasan PT Telkom untuk mempercepat transformasi digital pengadaan pemerintah. Ya, jadi karena kita sadar kalau menggunakan anggaran LKPP itu tidak, kalau anggaran untuk penyediaan aplikasi dan lainnya itu tidak lebih hanya sekitar 50 M setahunnya. Jadi untuk mempercepat ini kemudian Perpres penugasan kepada PT Telkom. Dengan penugasan PT Telkom ini kami sedang membangun yang namanya new platform pengadaan nasional, gitu ya. New platform pengadaan nasional dengan prioritas utama kita pertama kali adalah untuk bagaimana meningkatkan transaksi melalui e-purchasing, ya. Karena transaksi e-purchasing ini salah satu alat yang kita akan gunakan untuk mempercepat proses pengadaan barang jasa, gitu ya. Karena dengan transformasi digital kita bisa sekurang-kurangnya menggantikan proses pengadaan pada proses pemilihan yang seperti sekarang ini yang membutuhkan waktu bisa sampai 30 sampai 40 hari, dengan sistem digital ke depan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari, bahkan kasus tertentu bisa diselesaikan dalam hitungan jam, ya. Jadi kita sudah kolaborasi dengan itu, ya, dengan PT Telkom, dan mudah-mudahan Januari 2024 ini kita akan meluncurkan new platform pengadaan nasional tersebut. Dan sistem kita tentunya nanti juga akan mengarah ke sana, ya. Jadi new platform ini akan kita kembangkan dengan kerjasama selama 5 tahun dengan PT Telkom. Kita sudah tanda tangan PKS. Pasti kita juga sudah melakukan kajian-kajian untuk ke arah sana. Misalkan kita juga sudah melakukan kajian penerapan blockchain untuk pengadaan barang jasa pemerintah, gitu ya. Pemanfaatan big data misalkan untuk analisis dan informasi bagi kepentingan pihak lain, misalkan terkait dengan pengadaan barang jasa. Kemudian juga kita juga sedang merencanakan kajian untuk bagaimana ke depan proses perencanaan pengadaan yang seperti pengisian sirup saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi AI dan lain-lain, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini masih dilakukan oleh SDM, gitu ya, itu nanti sebagian besar bisa dialihkan dengan menggunakan sistem. Ya, mudah-mudahan kami bisa mewujudkan itu dalam 1-2 tahun ke depan. Walaupun kita tahu bahwa agak sedikit berbeda antara pengadaan pemerintah dengan pengadaan yang ada di perusahaan, gitu ya. Karena di pemerintah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ruslan, pengadaan barang jasa itu lebih banyak kepada bagaimana kita bisa mendelivery sebanyak-banyaknya untuk dalam rangka layanan publik, gitu ya. Sementara pengadaan di BUMN, biasanya pengadaan mereka itu untuk mendukung supply chain-nya mereka. Karena mereka kemudian akan menghasilkan sesuatu yang untuk menjadi badan usahanya. Jadi kalau kita pengadaan fokusnya ke depan, kalau mereka lebih dititik beratkan ke belakangnya. Tapi dengan perbaikan sistem ini, pengadaan barang jasa kita juga bisa kemudian mengelola supply-nya, kemudian juga bisa mendelivery dengan baik bagi buat layanannya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Fadli. Kira-kira dari pertanyaan Mas Arief tadi, kira-kira apa? LKPP itu sudah dan
telah melakukan upaya-upaya pemanfaatan teknologi, upaya-upaya yang apa yang jadi concernnya Mas Arief tadi di apa namanya di pertanyaannya di Zoom. Panitia, ini boleh satu pertanyaan lagi atau boleh? Masih ada satu pertanyaan lagi. Mohon izin Pak Fadli. Ada pertanyaan di Zoom, pengadaan BJP dapat berperan, barang dan jasa pemerintah dapat berperan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan rata-rata realisasi anggaran khususnya PBJ pemerintah yang sangat rendah dapat dievaluasi lebih serius untuk mencari solusinya untuk kesejahteraan rakyat? Pertanyaan ini khususnya ditujukan untuk wilayah timur. Ini menanyakan pendapat. Mungkin Pak Ruslan, nanti disusul Pak Fadli bisa memberikan pendapatnya. Monggo Mas Ruslan lebih dahulu. Pertanyaannya itu PBJ pemerintah berperan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Gimana dengan kondisi sekarang? Gimana? Langsung. Monggo, Mas. Kalau di daerah-daerah, karena saya itu pengalaman di daerah itu puluhan tahun, bukan hanya PBJ itu ya, sampai gaji ASN pun juga harapan bagi perekonomian, kan lucu. Nah, makanya kalau apalagi yang seperti tadi ditekankan, untuk yang memberikan multiplier effect itu juga sistem pemantauannya harus lebih ke arah situ gitu ya. Jadi lebih ke sasaran, nanti berikutnya dipantau untuk hal-hal yang lebih atau kurang nilai multipliernya itu ya. Kalau pertanyaan itu berperan memicu pertumbuhan ekonomi. Itu PBJ dapat berperan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi sekarang realisasi anggaran PBJ sangat rendah, apakah bisa dievaluasi lebih serius untuk mencari solusinya gitu? Oh ya, ya tadi mungkin disampaikan Pak Padi juga ya. Itu apakah ini seperti apa tadi takdir ya Pak ya? Kalau saya bilang performativity ada dua istilah nih Mas Diki, performativity versus sunatullah gitu ya. Jadi ada dua untuk PBJ ini ya. Kemudian kalau yang rendah itu memang kalau ada dua. Pertama manajerial atau istilahnya tata kelola atau internal di unit yang bersangkutan, mereka lah yang bisa menyelesaikan atau ada otoritas yang lebih tinggi menekan ke pihak yang seharusnya membuat komitmen itu lebih efektif. Tapi kalau yang bersangkutan komitmennya rendah, kita sarankan supaya meningkatkan komitmen, ya itu sama juga bohong gitu ya. Ya masalahnya komitmennya itu nggak ada gitu ya. Pasti harus menggunakan jalur lain. Yang kedua itu meluruskan seperti tadi yang disampaikan Pak Pandi juga, memang di daerah itu agak yang sangat beda gitu ya. Sehingga apapun kebijakan yang di pusat, peraturan ke daerah itu perlakuannya beda. Sehingga yang begitu itu ketika dikejar-kejar juga nggak jalan-jalan dia. Seperti penandatangan apa tuh kontrak itu bisa didelegasikan di daerah cukup sampai PA-KPA itu udah mentok nggak bisa lagi gitu ya. Seperti itulah peran APIK itu mendobrak regulasinya itu gitu ya. Itu sangat banyak kalau ditelusuri mungkin itu. Oke. Monggo Pak Fadli memberikan tanggapan Pak. Ya, kalau saya melihatnya gini, sebenarnya bukan realisasinya rendah ya. Kalau kualitasnya mungkin iya ya, tapi kalau dari segi realisasinya sebenarnya cukup tinggi. Hanya saja memang kalau kita lihat data dari LKPP, yang tercapture-nya di kita itu yang rendah. Kenapa? Karena data di Pixbox itu kan semuanya data integrasi, jadi tidak ada penginputan di sana. Jadi data integrasi dari tender kita tarik, dari e-purchasing kita tarik, kemudian mereka yang rajin mencatatkan pengadaan langsungnya kita tarik, dan lain-lain. Nah, sementara di daerah itu kalau kita lihat profil pengadaannya itu pengadaan langsung itu sangat dominan gitu. Itu hampir 20% lebih belanja di daerah itu dilakukan pengadaan langsung. Dan pengadaan langsung ini kita tahu adalah pengadaan yang memang masih di luar sistem sebagian besar. Makanya kita harapkan mereka mau rajin mencatat ke sistem, kita sediakan pencatatan. Tapi itu pun mereka belum melakukan, sehingga realisasi pengadaan kita itu yang tercatat di sistem itu baru masih sekitar 50-60%. Masih ada 40% lagi yang tidak tercatat di sistem. Bukan berarti tidak terlaksana, ya, tapi tidak tercatat. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya, kalau BPKP juga bisa mendorong bagaimana mereka bisa mau melakukan pencatatan ini. Walaupun sebenarnya kita juga punya strategi lain ya, misalkan memperluas katalog lokal dan
toko daring. Intinya sebenarnya adalah katalog lokal dan toko daring itu untuk memfasilitasi kalau selama ini mereka melakukan proses pengadaan langsung dengan adanya katalog lokal dan toko daring, maka mereka kemudian yang biasanya pengadaan langsung belanjanya di sistem. Nah, ketika belanja di sistem, maka semuanya bisa tercatat di dalam sistem kita tadi. Jadi sebenarnya lebih kepada pencatatannya, bukan realisasinya yang rendah. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Fadli. Saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh baik Pak Fadli oleh Mas Ruslan. Ini ada satu pertanyaan lagi, namun ini kayaknya terlalu teknis proses pengadaan barang jasa, jadi bisa kita skip saja juga, mengingat waktunya juga sudah hampir sampai di batas waktu acara kita. Jika boleh mewakili untuk memberikan kesimpulan, intinya isu atau permasalahan atau katakanlah kita sebut sebagai permasalahan penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa ini bukanlah domain sektoral dari LKPP misalnya. Untuk dalam upaya penyelesaiannya bukan cuma domain sektoralnya LKPP saja, tapi juga memerlukan intervensi dari kebijakan dari berbagai level, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan berbagai kementerian lembaga yang terkait untuk agar isu yang quote-unquote sudah sangat lama ya, yang seolah-olah sunatullah ini bisa minimal terjawab lah apa yang jadi penyebabnya, atau jika itu emang sunatullah ya tidak bisa diapa-apain lagi gitu kan Mas. Tapi jika itu bukan sunatullah, sebuah hal yang harusnya tidak seperti demikian, ya harusnya ada intervensi yang pas untuk membuat kondisinya berubah. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Fadli Arif selaku pembahas. Sebuah kehormatan bagi kami bisa berdiskusi dengan Bapak, juga pada Mas Ruslan dan tim yang sudah sangat luar biasa bisa menghasilkan, terus terang bagi saya pribadi, pengetahuan baru yang sangat bisa saya gunakan dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Dari kami selaku pemandu diskusi, kami cukupkan sampai di sini. Jika ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.